Sebagai sarana upacara, itu contohnya untuk kenaikan tahta raja. Jadi ketika ada pengangkatan tahta raja, itu nanti akan disajikan sebuah tarian. Nah, tarian itu yang akan berfungsi sebagai sarana upacara. Contohnya di Keraton Surakarta, ketika nanti ada kenaikan tahta raja, nanti akan ada tari bedoyo. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Jadi tarian itu selain untuk sarana upacara, bisa juga untuk hiburan, menghibur seseorang. Contohnya pada saat perpisahan. Nah, pada saat perpisahan itu tari sebagai sarana hiburan, perpisahan sekolah maksudnya. Selain di perpisahan sekolah, untuk sarana hiburan mungkin di tontonan-tontonan, ada tontonan-tontonan, misalnya di event apa? Contohnya di event apa? Raudratus Sibian. Contohnya event apa? Di event apa? Raudratus MANU Raudratus Sibian. Silakan kakak-kakak bisa mendiskusikan atau bisa sharing apa contoh dari fungsi tari di bidang sarana hiburan. Dari MANU Raudatus Sibian bisa coba berpendapat apa sih fungsi tari di bidang sarana hiburan. Tadi sudah saya contohkan. Yang pertama tadi di acara perpisahan. Yang kedua di event-event tertentu. Contohnya apa event tertentu itu? Pembukaan Raicap misalnya. Ketoprak, Bu. Ya, pembukaan ketoprak. Terus di dalam acara ketoprak juga bisa. Terus yang ketiga sebagai media pergaulan. Contoh sebagai media pergaulan itu kalau kita latihan tari di sanggar kan pasti banyak teman. Nah, itu sebagai contoh media pergaulan. Selain itu, menggarap tari itu kan kita tidak sendiri. Pasti ada temannya. Itu sebagai media pergaulan. Yang keempat, penyaluran terapi. Tari sebagai penyaluran terapi. Contohnya untuk anak berkebutuhan khusus. Yang penyandang autis. Anak autis itu kan tidak fokus. Kita terapi menari supaya dia bisa fokus. Yang kelima sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan, contohnya tari klasik. Tahu tari klasik ya? Tari klasik itu halus, sifatnya halus. Itu mendidik anak menjadi lebih sabar, lebih dewasa, terus bisa mengasah perasaan seseorang. Itu fungsi tari dalam media pendidikan. Yang selanjutnya, Kak, yaitu unsur
utama tari. Unsur utama tari itu adalah gerak, ruang, dan waktu. Orang menari itu yang paling utama adalah gerak. Tanpa gerak tidak bisa dikatakan menari. Yang kedua, ruang. Orang menari itu membutuhkan ruang. Karena kalau kita diam saja, itu tidak membutuhkan ruang. Tetapi kalau menari, misalnya tangan saya seperti ini. Itu kan ruang saya hanya sempit. Nah, kalau kita bergerak, menari, kita membutuhkan ruang yang luas. Selain itu, orang menari kan berpindah tempat. Adanya pola lantai. Nah, itu yang dinamakan ruang. Yang ketiga, waktu. Waktu. Orang menari membutuhkan waktu. Kalau kita diam, tidak ada waktu untuk menari. Kalau saya bergerak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang dinamakan waktu. Jadi unsur utama tari itu adalah gerak, ruang, dan waktu. Selanjutnya adalah sikap dan gerak dasar tari. Nah, ini contohnya. Dari kepala dulu. Gerak kepala, tolehan dan pacak bulu. Kalau tolehan, itu full. Membentuk angka 8, dagu. Mulai dari ke kiri. Kembali ke tengah. Jadi dagu ini membentuk angka 8. Kalau pacak bulu, itu kepala ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, tangan. Contoh sikap tangan, itu ada nyekiting, nyempurit, ngerayong, ngepel, bukan ngepel ya, tapi ngepel. Membacanya ngepel. Boyo mangap, seblak, ada juga kebiok, kebiak. Terus yang ketiga, sikap kaki. Itu ada mendak, tanjak, trisik, kengser, dan teranjal. Selanjutnya, Kak. Ini contoh-contohnya. Contoh nyekiting. Ayo kita mulai belajar bersama. Tangan kanan ya. Bisa dilakukan kanan dan kiri. Jempol dan jari tengah kita satukan membuat huruf O. Terus ketiga jari kita tekuk. Nah, jangan seperti ini. Tapi kita tekuk. Biar lebih indah. Kalau seperti ini kan dilihat tidak indah.
Nah, tangan ini, iya enggak? Tapi kalau kita tekuk sedikit, ini nyekiting. Terus, bisa ya? Selanjutnya, yang kedua, sikap dasar tari untuk tangan yang kedua. Lanjut, Kak. Ngerayong. Ngerayong itu 4 jari dan ibu jari menempel. Ini namanya ngerayung. Lanjut, Kak. Nyempurit. Sikap tangan yang ketiga, nyempurit. Ibu jari dan jari telunjuk kita satukan membentuk oval. Ini oval. Terus jari tengah kita lekatkan pada ibu jari. Untuk kedua jari yang lain agak ditekuk sedikit. Ini namanya nyempurit. Lanjut, Kak. Yang keempat. Yang keempat, Kak. Ngepel. Ini ngepel, bukan ngepel. Ngepel. 3 jari tengah kita lekatkan. Terus ibu jari agak ditekuk dan jari kelingking agak ditekuk. Biasanya ngepel ini digunakan untuk tari gagah untuk laki-laki. Ini ngepel. Terus gerak sikap yang selanjutnya boyo mangap. Boyo mangap. Seperti mulut buaya yang membuka. 4 jari menempel. Terus ibu jari membentuk siku. Ini namanya boyo mangap. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya
sikap kaki, mendak. Saya praktekkan dulu. Nanti kita praktek bersama-sama. Sebentar. Mendak ini kedua tumit menempel, saya pakai tangan dulu ya. Kedua tumit menempel, membuka, kaki membuka seperti huruf V, terus lutut kita buka, paha sampai lutut kita buka. Kelihatan enggak ya? Coba yang rekan-rekan yang pakai HP bisa coba mempraktekkan biar tambah paham gitu. Nah, ini mendak. Kak Isa huruf O ya. Badan, kalau kita mendak, tegak. Bisa kelihatan penuh nggak ya dari sana? Ini sikap mendak. Kalau dari depan, terus selanjutnya Kak. Semuanya kan Nah, tahu trisek? Trisek itu adalah lari kecil-kecil pada tarian. Untuk sikap kaki pada trisek itu diangkat, tumit diangkat, yang menumpu jari kaki. Lutut ditekuk. Lalu kita lari kecil-kecil. Jadi trisek adalah lari kecil-kecil pada tarian. Saya praktekkan ya. Itu namanya trisek. Pada saat kita berlari kecil tadi, posisi kaki melangkah di depannya kaki yang satunya. Di depan. Jadi jangan melebar. Kalau ini kan melebar. Kalau kita berlari seperti ini kan melebar. Ini melebar kakinya. Tapi usahakan di depannya.
Kalau mau berlatih trisik di rumah atau di tempat kalian kan ada keramik. Ambil satu garis lurus. Nah, itu nanti kalian berlatih trisik di situ. Kecil-kecil. Jaraknya atau langkahnya jangan lebar. Jangan terlalu lebar. Itu trisik. Selanjutnya, Kak. Kengser. Kengser itu perpindahan gerak dasar tari berpindah dari kanan ke kiri. Saat berpindah, bentuk kaki atau gerak kaki, ini tangan saya umpamakan kaki, mulai dari mendak kan membentuk huruf V. Terus pada saat kengser, kita kengser ke kanan misalnya, menutup. Kaki membentuk V ke belakang. Lalu membuka, membentuk V di atas, menutup lagi, V ke belakang, membuka lagi. Nah, saya contohkan. Itu yang dinamakan kengser. Lanjut, Kak. Siap. Info. Ini tanjak. Sikap kaki tanjak. Sikap kaki tanjak ini biasanya digunakan pada tarian laki-laki. Saya contohkan. Misalnya tanjak kanan. Kaki kiri membuka. Ini mendak, huruf V. Kaki kiri tetap seperti huruf V. Kaki kanan kita sejajarkan dengan ibu jari, tetapi dibuka. Agak lebar. Ini membentuk siku. Yang kaki kanan. Jelas? Nanti kita praktek bersama-sama. Selanjutnya. Nah, junjungan. Ini juga biasanya digunakan pada tari gagah putra. Kalau kita mengangkat kaki, junjungan itu menyiku, siku. Jadi teman-teman bisa sambil praktek ya, biar tambah paham gitu bagaimana gerakannya. Selanjutnya, Kak. Nah, berlatih tari itu tidak boleh malu ya. Karena kebanyakan yang laki-laki itu malu kalau berlatih tari. Mereka biasanya berpikir kalau tari itu hanya untuk perempuan.
Tapi sebetulnya tidak. Menari itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Karena dengan berlatih tari kita bisa melestarikan budaya daerah. Selain itu juga bisa menambah skill kita, keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan, kita bisa membuka lapangan kerja baru. Misalnya, kalau kita punya keterampilan menari, kita bisa menjadi guru tari, bisa melatih tari. Terus, selain itu kita juga bisa membuka sanggar tari. Oke, sekarang kita akan mencoba gerakan-gerakan tadi, sikap dasar tari dan gerak dasar tari. Kita coba dari kepala dulu. Gerak kepala. Tolehan. Bisa dicatat ya. Gerak kepala, tolehan. Ayo semuanya. Kita praktek tolehan. Dagu kita agak tarik ke belakang. Terus kepala nengkleng atau kita teklengkan ke kanan. Buat angka 8 dengan dagu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan 8 kembali ke tengah. Bukan gini ya. Bukan gini. Kalau gini, ini namanya toleh. Tapi kalau tolehan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke tengah lagi. Coba dari SMK Al-Islam, Lutfia. Coba praktekkan tolehan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut lagi ya. Tolehan. Kalau toleh beda dengan toleh. Kalau toleh kiri, toleh kanan. Gerakan tari itu pada dasarnya diambil dari gerak sehari-hari ya. Kalau kita menoleh kan, kalau kita hanya menoleh, kalau gerak sehari-hari kan seperti ini. 1, 2. Tapi kalau dalam tari, kita perhalus lagi supaya lebih indah. Dipanggil temanmu misalnya, Lutfia. Coba kalau dipanggil teman, pakai gerakan tari ya. Kalau kamu menoleh, Lutfia. Nah, toleh ke kiri. Sekarang yang manggil dari arah kanan. Lutfia, toleh ke kanan. Itu kalau hanya separuh ke kiri namanya toleh.
kalau full ke kanan dan ke kiri namanya dalam satu gerakan namanya tolehan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke tengah lagi. Yuk. Selain Lutfia, ada Hilma, Al-Hidayah. Coba. Baik, Kak Hilma bisa coba praktek. Hilma. Teman-teman juga bisa ya sambil ikut bersama gitu biar bisa merasakan bagaimana sih prakteknya mengikuti tari gitu. Memang kalau tari itu lebih enak ke praktek langsung. Mana tadi Hilma? Hilma. Ayo. Hilma. Sinilah. Sudah terspotlight Kak. Kak Hilma sudah terspotlight. Oh ya. Silakan Kak Hilma coba bisa diulangi sekali lagi biar Kak Eli bisa melihat gitu. Ya. Sekarang ke pacak bulu. Pacak bulu. Pacak bulu itu gerakan kepala ke kiri dan ke kanan atau ke kanan ke kiri. Tapi tanpa menoleh. Jadi pandangan tetap ke depan. Yang bergerak dagu dan leher. Ke kiri dan ke kanan. Pandangan tetap ke depan. Itu namanya pacak bulu. Coba. Ayo silahkan dicoba. Pacak bulu. Bukan kanan kiri ya. Tetapi silakan pandangan fokus ke depan. Yang kita gerakkan dagu ke kanan dan ke kiri. Tapi pandangan kita tetap fokus ke depan. Silahkan dicoba. Ini Kak Jundi dari MANU Tamrinut. Kameranya dimatikan. Ayo Kak Jundi. Jundi Ausi.
Kak Jundi Ausi. Masih tinggu iki. Nggak ada ya. Kak Dihan dari SMK Al Islam. Silakan dipraktekkan pacak bulu. Oke, sing ngene tak iku lho. Silakan coba Kak Dian. Iya, Kak. Gimana, Kak? Minta contoh lagi, Kak. Ya, sebentar. Nah, saya contohkan lagi. Ini pandangan saya masih ke depan. Ini tadi saya perlambat, bukan gini-gini, tapi ke kanan dan ke kiri. Kalau cepat, nah, tadi Kak Dihan, coba. Kan gini-gini. Ya, sudah bagus. Ya, Kak. Iya. Kak Reha, coba. Kak Reha. Ayo Kak Reha. Silakan dicoba pacak bulu. Yuk, nggak usah malu. Silakan Kak, tidak usah malu. Kita Nggak bisa usah malu. Anggap melestarikan. saja kamu sedang merekam dirimu sendiri. Ayo Kak Reha. Ayo, belajar tari tidak boleh malu. Oke, Kak.
Selanjutnya kita ke sikap tangan. Tadi sikap tangan ada nyekiting, ngerayung, nyempurit, Boyo mangap. goyo mangap. Terus apa lagi? Seblek. Ada sebelah. Kita praktekkan yang nyekiting dulu. Masih ingat nyekiting? Ayo nyekiting. Ya. Kan rekan-rekan bisa on cam sambil mempraktekkan. Nyekiting. Diberi tenaga ya, diberi tekanan. Eliezer. Tangannya kurang bertenaga. Ayo, dikasih. Ya. Saya lihat lagi Kak Jundi. Betul. Sebentar. Semua sikap nyekiting ya. Saya cek lagi. Kak Sahal, ayo nyekiting. Nyekiting itu ibu jari sama apa? Ibu jari sama jari tengah. Jari tengah. Terus sebentar, saya cek lagi. Ya betul, sudah betul Kak Sahal. Ini Kak Arif dan Al. Ayo nyekiting. Nyekiting. Mana tadi nyekiting? Nyekiting. Nyekiting. Kak Arif dan Alam. Ibu jari dan jari tengah. Ibu jari dan jari. Nih, membentuk huruf O. Membentuk huruf O. Seperti ini, Kak. Kak Dea dan Novi. Coba nyekitingnya. Ya. Kak Berlin sudah. Ya. Kak Marita. Kak Marita dari SMA Jekulo. Nyekitingnya. Siap, Kak. Ya. Oke. Sekarang yang kedua, sikap tari yang kedua, yang tangan. Setelah nyekiting, apa tadi? Ngerayung. Bisa dicatat sendiri ya, nanti ada tugasnya. Ngerayung. Ngerayung itu bagaimana? Ibu jari menempel. Iya. 4 jari menempel. Seperti kalau angka 4. Ini ngerayung. Bisa ya? Kalau ngerayung mudah. Terus yang ketiga. Nah, ini yang agak susah. Nyempuret. Bagaimana tadi menyempuret? Ayo nyempuret. Jari Ingat-ingat. sama telunjuk. Ibu jari sama telunjuk. Ibu jari sama telunjuk. Terus ini jari yang lain? Tengah di tekuk dikit. Jari tengah kita lekatkan di ibu jari.
Jari tengah agak menonjol. Iya. Jari tengah lebih panjang dari jari telunjuk. Sama-sama menempel di ibu jari. Kedua jari lainnya agak ditekuk. Ini, nyempuret, ayo. Saya lihat lagi. Coba Kak Lutfia. Itu kurang jari tengahnya. Oke. Ayo jari tengahnya. Gini. Agak panjang dari jari telunjuk. Gini. Ya. Ini Kak Reha ini masih ngiting ya, masih nyekiting ya ini ya. Ini nyekiting ini Kak Reha. Bukan nyempuret. Ayo. Tidak membentuk huruf O, tapi agak lonjong. Ini agak lonjong. Bukan O. Tapi Kak. Ya. Bentar. Ya. Lagi saya lihat lagi. Kak, siapa ini? Fikril B dari M Tahfidz yang Ul Quran yang puret. Ya. Lagi. Ya, tadi sudah. Kak, siapa ini? Man dari MATYK itu, Mas? Kak Man. Coba nyempuret. Nyempuret. Kak Fahri. Bukan gini ya, tapi lurus. Ya, belajar lagi ya. Ya, Kak. Ya, Ya, Kak. Sikap selanjutnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ambil aja. Setelah nyempuret tadi apa? Ngepel. Ngepel. Oh, gini. Ngepel, tapi ngepel. Ya, ayo ngepel. Oh, iya. Ngepel. Ayo yang laki-laki. Yang laki-laki ngepel. Ini Kak. Rapet ya.
Ketiga jari yang kita kepelkan rapat. Jangan seperti ini, tapi rapat. Ngepel, seperti kalau kita jotos kan seperti ini. Ini jotos. Kalau mau jotos. Ini gerak sikap sehari-hari. Tapi kalau dalam tari diperindah lagi. Ya. Ibu Eli untuk virtual BB-nya. Oh iya, sebentar. Iya. Ayo masih jaya hanya. Dia netek mati. Mati ya? Yuk, ngepel. Ah, Nah, ini ngepel. Selanjutnya tadi apa? boyo mangap. Boyo mangap. Ya, boyo mangap. Ini mudah. Boyo mangap. Ayo, boyo mangap. Ibu Pak jarinya jari. lurus, Kak. Ya. Lurus. Nah, itu sikap tari. Saya tambah ya untuk yang gerakan tangan itu ada seblak. Seblak. Kalau kita seblak itu pakai sampur. Oh, sendang sebelah. Ya. Teman-teman yang bawa sampur bisa dipakai untuk praktek. Sebelah kanan. Ambil posisi tangan, maaf. Ambil dari atas. Ujung sampur. Yang atas. Terus dibawa ke samping. Kita sebelakkan. Ini namanya seblak. Kita buang ke belakang. Sampur kita buang ke belakang. Gerak ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Yang kanan kiri juga. Bisa kedua-duanya.
Ayo hand praktek nongok kono. Yuk, silakan bisa berdiri, ambil sampurnya, kita praktek bersama-sama. Silakan teman-teman bisa sambil berdiri dan memakai sampur yang telah teman-teman sediakan. Nggak punya sampur, Kak. Kalau nggak punya sampur, ibaratkan ada sampur di sini, Kak. terus pura-pura saja kita mengambil sampur. Nah, Nah, Ayo, silakan Kak. Bisa iya, Kak. Silakan ya. ini yang tanpa sampur. Sudah? Yuk kita coba. Ambil dari atas, dari pangkal sampur, terus kita tarik ke samping, lalu buang ke belakang. Ingat, menari membutuhkan tenaga. Sekarang yang kiri. Kita coba yang kiri. Kita coba dua-duanya. Saya cek. Coba. Yang tadi belum. Coba Kak Ayunda dan Kak Sylvia. Silakan sebelah. Yuk. Bukan seperti ini ya. Maaf. Kalau kita lihat seperti ini, indah enggak kalau buat tari? Tidak. Nah, Tidak. tenaga. Lihat tangan saya. Ini saya perbesar. Terus kita bawa ke samping kanan. Nah, jadi sampurnya di sini. Terus telapak tangan kita buang ke belakang, kasih tenaga. Nih. Dicoba lagi Kak Ayunda sama Kak Sylvia.
Coba. Yang kiri, sekarang yang kiri. Kak Miftahul Lutfi. Kak Miftahul Lutfi. Coba sebelahnya. Ayo Kak Miftahul. Yang kanan, yang kanan. Kasih tenaga, Kak. Kak Miftahul sudah sarapan tadi? Dua-duanya, Kak. Ya, sudah bagus, sudah bisa mencoba. Sekarang saya pindah lagi ke Kak Naswa. Ya. Yang kiri, sekarang yang kiri, dua-duanya ya, dua-duanya. Ke belakang. Ya. Ya, kok dibales, Kak Diajeng, yang dimatikan. Videonya dimatikan. Ayo Kak Diajeng coba. Kak Diajeng. Ya, sebentar. Kak Diajeng. Sampurnya masih disanggar, Kak. Sanggarnya masih dikunci. Sanggar, Kak. Kita lanjut ya. Gerak selanjutnya kebiok. Kebiok. Sorry neng anu. Kita ambil sampur. Pucuk. Terus ini. Ini kebiok. Kalau dibuang lagi namanya kebiak. Kebiok. Kebiak. Kebiok. Kebiak. Sikap tangannya ngerayung. Sampur. Mengambil sampur. Kalau mengambil sampur,
dari atas. Terus nyiting. Sikap tangan setelah kebiok ngerayung. Lalu kita buang sampur. Ini namanya kebiak. Kebiok. Kebiak. Bukan ke sana ya, tapi ke dalam. Kita kibaskan ke dalam sampurnya. Kalau buang sampur, kita kibaskan ke depan. Yang namanya kebiok itu menaruh sampur di atas lengan tangan. Yang namanya kebiok membuang sampur setelah kebiok. Ini kebiok. Kebiok menaruh sampur di atas lengan tangan. Kebiak, kita buang sampurnya. Jelas? Coba dipraktekkan. Kak, sebentar, saya cari Kak Sania. Nge-lag. Tuyul mangap. Kak Sania. Yuk, ya. Kebiok, kebiak. Yang kiri, yang kiri. Sekarang yang kiri. Ya. Kanan kiri. Oke. Kita lanjut ke Kak Berlin. Kak Berlin. Kak Berlin, silakan praktekkan kebiok-kebiak. Kak Berlin. Nggak punya sampur, Kak. Oh, nggak punya sampur, nggak apa-apa. Pura-pura saja pakai sampur. Pura-pura saja pakai sampur. Yuk. Ini bentuk tangan ketika kita kebiok. Rayung, kebiak.
Ya. Saya cari lagi. Kak Wafa dan Burhan. Dan Kak Burhan. Mana Kak Wafa dan Kak Burhan? Kak Wafa dan Kak Burhan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut saja ke gerak selanjutnya. Kaki. Ya, sikap kaki. Mendak. 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 Coba mendak. Semuanya coba mendak. Mendak. Nyelel. Silakan rekan-rekan bisa sambil berdiri untuk mempraktekkan gerakan tari. Kelihatan? Bentuk kaki membuat huruf V supaya dilihat lebih indah. Jari kaki ditarik ke atas. Namanya nyelekenting. Jari kaki ditarik ke atas itu namanya nyelekenting. Terus silakan mendak. Membuat huruf O dengan kaki. Bisa ya mendak? Saya lihat coba. Jadi Coba saya lihat. Kak Anissa. Kak Anissa. Dari SMA 1 Jekulo. Ya, Kak. Kak Anissa? Iya. Ini macet-macet di sini. Ya. Kak, saya cari lagi coba Kak. Kak Reski. Kak Reski.
Tumitnya mepet lagi, Kak. Tumitnya. Nah. Iya. Oke. Kak. Sebentar, saya cari. Kak Tias? Kak Tias? Ada Kak Tias? Kak Tias dari MA Mu'alimat. Nggak ada ya? Kak Ahmad Dwi. Kak Ahmad Dwi. Prakteknya apa, Kak? Maaf. Mendak. Mendak. Mendak, ya. Lihat ah. Bersikir ah. Lagi. Ke bawah lagi. Bukan jongkok, bukan jongkok. Lutut melebar ke samping. Lutut melebar ke samping. Kalau melebar ke depan itu seperti jongkok. Tapi kalau kita melebar ke samping itu mendak. Lebarnya ke samping. Jadi ini membuka seperti huruf O. Ya. Oke. Kita lanjut ke trisek. Apa tadi trisek? Trisek lari kecil-kecil pada tarian. Ya. Lari kecil-kecil. Kalau di kehidupan sehari-hari, lari kecil-kecil kan seperti ini. Iya. Ya. Tapi kalau dalam tarian kita perindah lagi. Di situ ada keramik. Situ ada keramik. Enggak ada keramik. Enggak. Ambil satu garis lurus. Kaki tumit kita angkat, tumpuan pada jari kaki. Kita lari kecil. Bisa? Trisek? Ayo coba kita praktekkan.
Jinjit. Sudah? Agak mendak sedikit. Lari kecil-kecil. 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengarep-ngarep sisi ke sisi, aku nek ngarepe kok sisi. Ya, silakan dipraktekkan. Saya lihat coba. Sehat, Kak. Trisek. Gak ada keramik kok, Kak. Kenapa? Keramik. Kalau tidak ada keramik, anggap satu garis lurus. Cara melangkah, kaki yang ketika kita melangkah kaki kanan di depan kaki kiri. Melangkah kaki kiri di depan kaki kanan. Begitu. Tariknya itu jinjit, Kak. Iya, jinjit. Tumpuan pada jari kaki. Yuk, coba. Coba tangan ngiting pada saat trisek, coba tangan sambil ngiting. Ngiting di cetek ini. Yuk. 7, 8, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, trisek sudah. Kita ke gerak selanjutnya. Kengser. Sekarang kengser. Ya, kengser. Kengser itu sikap kakinya mulai dari mendak, terus bergerak ke samping kanan dan kiri. Kita bergerak ke samping kanan dulu, tapi dengan membentuk huruf V. V membuka ke atas, V membuka ke bawah. Kelihatan kaki saya? Terlihat ya? Ya, terlihat. Terlihat, Kak. Itu kengser. Nah, silakan dicoba. Silakan dicoba. Saya coba ke Kak Iza coba. Bariku apa? Anjir lah ya.